Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Way. 10+1 adalah topik kita di kesempatan kali ini. Untuk bisa mendapatkan 10 saja sudah menjadi pribadi yang super. Apalagi kalau kita menambah satu lagi menjadi +1. Ini menjadikan kita pribadi yang apa Pak? Hebat Pak, jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, untuk tempat sebagai jiwa-jiwa yang hebat ini sebenarnya ada di mana sih Pak Mario? Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kebaikan hatinya mengindikasikan kebaikan rezekinya. Jiwa-jiwa yang hebat itu selalu jiwa-jiwa yang disiksa oleh kontradiksi. Tidak ada orang-orang hebat itu datang dari kedamaian karena tidak ada masalah. Jiwa-jiwa yang hebat itu selalu hidupnya digapit oleh kontradiksi antara, saya bacakan saja, antara kepastian dan ketidakpastian. Antara keyakinan dan keraguan. Antara keteraturan dan kekacauan. Selalu mereka terjepit di sana dan antara keberhasilan dan kegagalan. Semakin besar kemungkinan mereka gagal, semakin besar kehidupan mereka. Sehingga nasihatnya, kelihatannya orang-orang yang berani gagal besar, itu keberhasilannya besar. Contohnya saja, kalau saya bertanding melawan Mike Tyson. Kenapa ketawa? Ini serius, coba pikirkan lagi, tolong bersahabatlah sebentar, oke? Kalau saya melawan Mike Tyson, seberapa besar kemungkinan saya menang? Saya tahu sahabat asli atau tidak di sini. Nah, berapa lama saya bisa bertahan di atas ring bersama Mike Tyson? Berapa lama? 1 ronde, hebat sekali. Terima kasih. Yang teman-teman yang bilang saya bertahan detik, 5 detik, itu orang-orang yang menyepelekan kecepatan lari saya. Iya toh? Saya kan bisa lari sampai Mike Tyson capek bilang, oke, Mar, draw. Tapi kalau saya kalah melawan Mike Tyson, apakah nama saya tidak mendunia? Di interview Larry King, dia bilang, tell me Mr. Tegu, what made you so stupid? Kalau mau gagal, gagal besar, dan orang-orang hebat itu menaruh dirinya di kemungkinan gagal besar. Itu sebabnya mereka berhasil besar. Itu. Terima kasih. Sekarang kita ke tamu spesial kita di kesempatan kali ini berikutnya yang sangat 10+1 kalau menurut pandangan kami, yaitu Mas Pepeng. Boleh saya minta tepuk tangan? Selamat malam Mas Pepeng. Malam. Kita berbicara mengenai 10+1. Tadi Pak Mario mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan 10 itu kita sampai sakit, sampai stres. Mas Pepeng sendiri ketika dalam kondisi sudah sakit masih terus bekerja, terus menghibur. Kenapa bisa begitu Mas Pepeng? Kalau saya dengan istri saya menggali sesuatu yang namanya inner child. Inner child. Inner child. Kalau inner child itu jiwa anak-anak yang harus selalu dihidupkan. Anak kecil tuh nyungsep kotlak, asal lehernya nggak patah dia bangun. Iya kan? Iya. Dia nanya melulu. Tapi kalau childish, kesenggol dikit marah. Semua diomelin, disebut nama semuanya. Bagus. Nah, inner child itu nggak pernah menyerah. Saya ingin tanya, siapa di sini yang nggak bisa naik sepeda? Semua bisa kan? Iya. Pernahkah Anda saat kecil belajar naik sepeda, Anda ngelamun selama 2 jam, gimana caranya naik sepeda? Nggak mungkin. Begitu Anda nyusruk, jatuh, husrak. Naik lagi. Mau laki, mau perempuan, seperti itu. Itu inner child. Dan inner child itu sekarang masih hidup di Mas Pepeng. Mas Pepeng. Nah, apa yang bisa Anda, jadi bagaimana cara Anda menggunakan diri yang spontan, yang tulus, yang selalu ingin tahu itu bagi kehebatan kehidupan? Ya, buat saya berbuat baik itu adalah segala-galanya. Dan berbuat jujur, kalau orang Madura bilang, "Bakna kok tuh cucur mentanja hancur." Maksudnya harus jujur, kalau nggak hancur. Super sekali. Dan itu betul dari Madura ya? Iya, Oke. asli. Asli. Okay.
Mau dengar orang Madura kalau berkelip? Ya. Suatu hari di jembatan itu, Suramadu, dia naik gerobak pakai sapi. Ada tentara. Kamu tahu ini tidak boleh naik gerobak di sini. Kamu dari mana? Saya Madura, Pak. Kelihatan memang kamu Madura. Kenapa masih lewat sini? Saya Madura, Pak, tapi sapi saya Jawa, Pak. Yang tidak banyak dimiliki orang adalah kemampuan untuk tetap melihat humor dalam kehidupan padahal kita sakit. Banyak orang masih sehat yang dilihatnya penderitaan. Tapi Mas Pepeng mencontohkan, exemplifying semangat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Sekarang ya, saya tanya, apakah sebetulnya ada rasa sakit yang Anda rasakan? Sangat. Sangat. Dulu sebelum bulan Juni saya jenis pain saya hanya satu. Tapi begitu bulan Juni saya kambuh. Kambuh lagi. Jadi setiap saat saya kambuh. Bertambah, saya catat, saya pelajari, bertambah 4 ternyata. Dan per September kemarin bertambah 1 lagi. Berarti pain di badan saya ada 6. Kalau mereka datang sekaligus, Oh my God. nggak bisa disurprise. Itu harus dikelola. Kalau saya surprise, saya gila. Between pain and sickness, there is suffering. Suffering. Jadi penderitaan itu kalau bisa kita handle, kita hanya pain. Nggak mungkin sickness. Sickness itu coba patah hati, nyeri hatinya. Oh, patah hati. Kalau seandainya penderitaan yang nggak bisa dikelola, dia naik ke pohon paling tinggi, loncat. Itu inner child-nya sama sekali tidak ada. So, sakit badan ini kalau dikelola tidak sampai menjadi sakit di hati. Betul. Super sekali. Super. Dan walaupun itu dekat, sebenarnya beda. Coba Anda pikirkan. Apa bedanya pil KB sama pilkada? Sebenarnya sama tapi lain. Kalau pil KB, begitu lupa dia jadi. Kalau pilkada, begitu jadi dia lupa. Mas Pepeng, boleh saya tanya satu lagi ke Mas Pepeng, kalau kita berbicara mengenai 10+1, ini satunya, berarti next ini Mas Pepeng masih akan terus berkarya. Bagaimana Mas Pepeng mendeskripsikan 10+1? What's next? Oke. Kalau saya kepada anak-anak saya selalu berkata gini, nah, satu gambaran bahwa orang itu mau menunggu dan dia tidak frustrasi dan ikhlas, cuma sederhana. Orang nunggu taksi, 2 menit telat aja ada kucing lewat, ditendang mungkin. Saya 7 tahun belum pernah nendang kucing. Enggak, maksudnya artinya saya berdua dengan istri saya selalu setiap pagi kami punya acara. Pagi kami sarapan bersama. Dia mengajarkan bagaimana namanya giving value. Kacang, di mana seluruh dunia sama. Giving value yang membedakan. Jadi ada value edit. Nah jadi, saya merasa bahwa kalau saya bermanfaat buat istri saya, dan anak-anak saya 2 selama saya sakit sarjana. Super sekali. Iya, dan walaupun saya penyempitan pembuluh dompet, tapi saya yakin bahwa semuanya itu datang namun begitu saja. Amin. Dan selama 7 tahun saya belajar autodidak untuk menjadi IT programmer. Sebagai Batman saya sukses dan saya sekarang punya hosting sendiri. Dan Super segala sekali. macam. Kita berikan tepuk tangan. Pak Mario bisa menjelaskan 10+1 versinya Mas Sebelum Pepeng? saya pindah ke sana, Anda katakan 7 tahun, sudah 7 tahun tidak menendang kucing, sebelum itu berapa banyak kucing? Terima kasih Mas Pepeng, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Pepeng. Sahabat-sahabat saya yang super, tidak ada yang dilakukan Tuhan itu salah. Kalau kita ikhlas, kita beriman, mengakuinya sebagai Tuhan, harus menerima bahwa semua yang dilakukannya benar. Sehingga kalau kita berhenti memprotes kekurangan yang kita anggap kurang itu, lalu menerima itu sebagai keadaan terbaik, kita akan mulai sibuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi sesama. Dan Mas Pepeng malam ini menunjukkan bagaimana humornya lebih ceria, lebih mesra daripada banyak orang yang masih sehat. Bagaimana dia menghargai kehidupan ini walaupun dalam keadaan yang menurut orang lain sudah
tidak aktif. Kucing saja dia sudah tidak bisa tendang. Iya toh? So, saya senang sekali dengan kehadiran beliau yang mudah-mudahan menginspirasi seluruh jiwa muda Indonesia yang akan menghebatkan bangsa ini. Untuk Mas Pepeng kita berikan tepuk tangan. Tetap bersama kami, pastikan Anda tidak kemana-mana, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya Allah ya Rabbi, seandainya Engkau beri aku kesempatan. Karena ternyata keberhasilan bukan sampainya,